Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, pernikahan hakikatnya adalah bentuk ibadah sunnah yang mulia. Dalam Islam, kita pun diperintahkan untuk menjaga dan memeliharanya sejak akad nikah. Namun faktanya, tidak semua pernikahan bisa bertahan dan harus berujung pada perceraian. Nah, perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun dikatakan Allah membenci sebuah perceraian. Lantas apa yang perlu kita pahami terkait perceraian ini? Untuk membahas tema ini, alhamdulillah sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ini kemarin kita membahas tentang pernikahan, tapi hari ini menarik juga. Ini tidak sehatnya karena judulnya rasanya tidak kita inginkan semua. Betul sebenarnya, tapi dalam beberapa hal kita perlu mempelajari betul. Terkait karena ini, agama itu kan Allah turunkan untuk menyikapi realita yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Betul, dan Islam memberikan solusi untuk solusi untuk itu. Saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Langsung Pak Kiai. Baik. Kalau kita bicara perceraian nih, tadi kan mungkin di awal sudah dikatakan bahwa Islam memperbolehkan perceraian. Tapi sebenarnya Allah membenci. Bagaimana memahami seperti ini? Itu adalah sistem yang Allah bangun dalam agama. Kita disuruh memakan makanan, itu bukan cuma yang halal, tapi juga thayyib. Berarti ada halal tapi tidak thayyib. Kan begitu. Sama dengan yang namanya pernikahan. Pernikahan itu, perceraian, itu dikatakan di dalam hadis itu abghadul halal. Halalnya halal, boleh dilakukan, tapi abghad, dibenci Allah. Nah, berarti ini termasuk kriteria yang halal tapi tidak thayyib. Nah, sebagai orang yang beriman, kita diminta untuk memiliki sikap yang ideal. Ketika kita tahu Allah itu thayyib, maha baik, maka yang akan diterima oleh Allah itu orang-orang yang sangat baik dan orang-orang yang baik. Oleh karena itu, kita harus memahami yang namanya perceraian itu adalah pintu terakhir. Itu adalah pintu darurat. Itu adalah sekoci untuk menyelamatkan keberlangsungan kehidupan. Jangan orang mengatakan sebaiknya perceraian itu tidak ada. Supaya rumah tangga itu bisa utuh. Tetapi kalau saya tanya sama Mila, apa perasaan orang yang harus hidup bersama tanpa ada rasa cinta yang masih ada di dalam hati? Itu saya pikir bukan lagi rumahku surgaku gitu. Itu mungkin menjadi neraka. Kan? Oleh karena itu Islam mengatakan ini adalah jalan keluar. Ketika dua hati ini sudah tidak bisa dipertemukan, ketika rasa itu sudah hilang, ketika yang ada adalah kebencian, maka yang terbaik mereka melakukan perpisahan. Oleh karena itu dalam Islam itu ada yang namanya tolak. Tolak itu adalah perceraian, perpisahan, tetapi dilakukan dengan cara yang baik dan bermartabat. Kalau kita baca ayat Qur'annya misalnya, Allah berfirman, at-talaqu marratani. Kamu itu diberi hak oleh Allah untuk melakukan perceraian itu marrotani. Marrotan itu yang pertama, yang asani itu yang kedua. Ini adalah perceraian yang masih diberi hak untuk rujuk. Jadi kalau ada orang bercerai sekali, kemudian belum selesai masa iddahnya, yang 3 kali haid atau 3 kali suci, nanti kita bahas secara detail, maka dia boleh rujuk tanpa melakukan akad nikah yang baru. Tetapi kalau kemudian sudah rujuk, mesra lagi, berantem lagi, bercerai lagi, Allah kasih hak untuk rujuk. Ini namanya cerai yang kedua. Ketika Allah berikan kesempatan untuk rujuk, memperbaiki, kemudian mesra lagi, tapi kemudian berantem lagi dan berujung kepada perceraian, ini namanya tolak bain. Tolak 3. Maka kata Quran, kalau itu sudah terjadi, itu sepertinya rasa kebersamaan, rasa cinta itu sudah hilang. Cinta itu akan berubah menjadi kebencian. Nanti masing-masing itu akan keluar dari hak dan kewajiban masing-masing. Maka kata Quran, fa'imsakun bima'aruf. Kalau kamu bercerai yang pertama, maka kerjakan kepada istrimu imsakun bima'aruf. Pertahankan rumahmu dengan ma'ruf. Ma'ruf itu sama dengan uruf, kebiasaan, wajar, hiduplah kembali. Tapi kalau nanti terjadi perceraian lagi dan lagi sampai kepada bain, itu kata Quran, fa'imsakun bima'ruf au tasrih.
lepaskan istrimu, tapi bi-ihsan, dengan cara yang bermartabat. Bukan kemudian dilupakan dan dibuang serta disia-siakan. Bukan kemudian digantung. Sebagaimana kau pinang istrimu dulu dengan cara yang baik, maka lepaskan itu juga dengan cara yang baik. Masya Allah. Tapi kalau kita bicara soal penyebab perceraian Pak Kiai, Iya. ada nggak Islam itu memberikan guidance Iya. atau batasan-batasan Iya. boleh mengajukan cerai itu kalau kondisi seperti apa? Iya, memang agama itu bahkan sangat-sangat berusaha mempertahankan pernikahan. Ada satu pekerjaan, Mila, kalau dikerjakan di luar konteks hubungan suami istri untuk mempertahankan rasa, itu dosa. Tapi kalau dikerjakan untuk mempertahankan rasa, itu malah dapat pahala. Apa contohnya? Ini menarik, di dalam Musnad Imam Ahmad itu Rasul bersabda itu bahwa, kata Nabi ini, ada 3 pekerjaan yang tidak Allah catat sebagai dusta. Dusta itu biangnya dosa loh. Iya, karena setiap kita berdusta, dia akan menutup dusta itu dengan dusta lagi. Tapi ada bohongnya suami kepada istri dan bohongnya istri kepada suami. Itu adalah bagian dari usaha Islam untuk mempertahankan rumah tangga. Sampai untuk mempertahankan itu dusta boleh. Tapi contohnya ingat ya, jangan sembarangan. Saya tidak bertanggung jawab. Contohnya apa? Menjaga rasa. Saya misalnya, keseharian saya dengan buku, dengan ilmu, saya tidak tahu tuh model baju perempuan yang baik sekarang kayak apa. Biasa terjadi. Tapi tiba-tiba saya ingin memberikan surprise kepada istri saya. Saya ingat betul perjuangan istri saya. Saya pikir sudah lama saya tidak memberikan pakaian. Saya belilah di pasar, di mall. Menurut kacamata saya itu yang terbaik. Tapi mungkin menurut kacamata istri saya itu yang terburuk. Begitu saya kasih, istri saya itu kaget. Kaget karena jeleknya kan. Tapi dia tahu, ini suami memberikan atas nama cinta, maka dia dusta. Abang, baju kayak gini beli di mana? Saya sudah cari di seluruh Jakarta, nggak ada. Nah, bayangan saya kan saking bagusnya, bayangan istri saking buruknya. Sama, ketika istri saya memasak, mungkin ada hilaf, masakan itu rasanya aneh. Saya makan, saya terkejut. Kata istri saya, ada apa abang kok sampai lompat mas gitu kan. Ya Allah, saya ini udah wisata kuliner kemana-mana, nggak ada loh makanan kayak gini. Bayangan istri saya nggak ada enaknya kan. Bayangan ucapan saya nggak ada masakan sekacau ini kan gitu. Tapi kan tidak perlu semua yang kita rasakan harus kita ungkapkan. Itu artinya agama mengatakan jangan hanya karena masakan, karena pakaian, karena sesuatu yang remeh kemudian itu mengorbankan rumah tangga. Saya pernah sampaikan juga di Gapai Kemuliaan. Di Gapai Kemuliaan bahwa tujuan menikah itu diantaranya kan menjaga agama. Menutupi kelemahan, kekurangan masing-masing pihak. Oleh karena itu, jangan sedikit-sedikit itu kemudian menceraikan. Jangan sedikit-sedikit itu memberikan ancaman. Seolah-olah tidak ada lagi mawaddah di antara kita. Jadi orang itu kalau sudah harus sampai ke tahap perceraian itu harus yakin bahwa ini memang adalah jalan terakhir. Saya sudah tidak lagi bisa menepikan bahtera itu ke pelabuhan. Artinya kalau nanti misalnya dalam suatu pernikahan salah satu pasangan sudah melanggar syariat misalnya Pak Kiai, kemudian sudah ada ikhtiar ya, yang penting ada ikhtiar untuk bagaimana mungkin sama-sama berubah, memperbaiki diri, tapi kalau memang tidak bisa, diperkenankan sebagai solusi ya. Asal solusinya sudah dikerjakan semuanya. Kalau terjadi perselisihan, ayo dicari titik temunya. Tidak bisa berdua, kata Quran, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Cari orang yang istri saya merasa nyaman dan saya merasa nyaman. Jadikan dia itu sebagai penengah gitu loh. Mungkin ada komunikasi yang tersumbat, mungkin ada salah paham, tetapi agama itu paling tidak suka kalau setiap perselisihan selalu ada kata-kata saya cerai. Kalau kata yang laki, kata yang perempuan, kalau begitu mas, ceraikan saya. Itu bukan bagian dari ajaran agama. Kalau misalnya ada ungkapan begini bagi perempuan, pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Iya, itu ya jadi sudah, cerai. kamu pulang. Itu jadi cerai kalau kemudian itu diiringi dengan niat. Jadi cerai itu ada 2. Ada yang namanya sorih, ada yang namanya kinayah. Sorih itu lafadznya adalah saya ceraikan kamu. Bahasa Arabnya tolak tuki. Tetapi ada yang berarti kinayah, metafora, kiasan. Kayak sudah kamu saya pulangkan ke rumah bapakmu. Kalau dia niatnya tolak, jadi tolak. Kalau niatnya kau pulang dulu untuk ngademin
suasana itu tidak jadi talak. Oh, oke. Gitu. Itu juga menarik ya. Ternyata Iya. ada tergantung juga niatnya Pak Kiai. Tergantung. Pak Kiai tadi kan membahas ada talak 1, talak 2, Iya. talak bain begitu Iya, ya. iya. Nah, talak 1, talak 2 itu kan masih memungkinkan untuk terjadi rujuk. Nah, rujuk Selama dalam masa iddah. oh selama dalam masa iddah, belum melewati 3 kali masa. Kalau sudah melewati masa iddah itu Mila bukan 3 bulan loh ya. Oh iya, nah Tapi itu bergantung dengan siklus haid. yang Gitu ya. bersangkutan Iya. ya. Oke, Dalam mazhab betul. Imam Syafi'i itu salah satu quru itu 3 kali suci. Oh, Kalau dalam oke. mazhab Imam Abu Hanifah itu 3 kali haid gitu loh. Jadi kalau dia dicerai oleh istrinya, dia sudah mendapatkan setelah kata-kata tolak tuki itu 3 kali suci, maka haid hari pertama dia sudah keluar dari iddahnya. Kalau mau rujuk tidak boleh, dia harus melakukan akad nikah baru. Oh. Itu namanya cerai roj'i, dia diberi hak rujuk pada batasan masa iddahnya. Masa iddah. Keluar dari iddahnya, dia sudah tidak bisa memiliki hak rujuk lagi. Nah, rujuk itu seperti apa Pak Kiai? Apakah misalnya saya rujuk dengan kamu dengan lisan? Bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Dipeluk, kemudian berhubungan suami istri Oke. dalam masa itu, maka itu dianggap sudah mau rujuk. Menarik sekali. Jadi nanti tuh sampai di tahap kemudian talak bain, Iya. itu misalnya itu tadi ya. Jadi harus melalui 3 tahapan itu. Iya. Nggak ujuk-ujuk lah istilahnya. Iya. Dan hati-hati untuk tolak bain itu rasanya sulit untuk dipertemukan kembali. Karena begitu jatuh talak ketiga, kalau nanti dia ingin kembali dengan pasangannya, maka sang istri itu harus pernah menikah dengan orang lain, Iya, saya benar. menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, melakukan hubungan badan tanpa rekayasa. Bukan tanpa misalnya, oh karena saya mau berniat kembali Orang lagi lain pada disuruh, suami. Iya, dibayar. disuruh gitu. Kamu nikahi ya mantan istri saya, tapi jangan sentuh-sentuh loh ya. Nanti nggak setelah boleh. itu nggak boleh. Itu harus terjadi pernikahan yang sah, melakukan hubungan suami istri yang benar. Kalau suami barunya tidak menceraikan, ya hilang. Baik kalau begitu. Kita akan masih bahas lagi terkait fikih perceraian ini karena masih banyak pertanyaan yang ada di benak saya dan juga ada pertanyaan juga Iya. dari netizen. Pak Kiai, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Fikih Perceraian. Pak Kiai, Ya. ada contoh-contoh nggak misalnya dari mungkin masa Nabi begitu ya, masa Rasulullah SAW terkait bagaimana mungkin, sekarang kan mungkin kita melihat ada fenomena bermudah-mudahan dalam mengatakan cerai. cerai. Apakah itu juga dulu sempat terjadi dan bagaimana respon Rasulullah menghadapi hal ini? Kalau orang bertanya perceraian itu terjadi apa tidak, terjadi. Pada anak angkat Rasulullah Sayyidina Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsin, yang kemudian nanti Zainab diperintahkan oleh Allah untuk dinikahi oleh Rasulullah. Itu kalau kita dengar, itu Zaid menikah dengan Zainab itu dalam kondisi strata sosial yang berbeda. Iya. Zaid ini dipandang sebagai budak kan, karena dulu di Mekah tidak berbangsa, tidak memiliki ayah ibu yang dikenal oleh orang Mekah, dan dia dijual di pasar budak, dibeli oleh Sayyidah Khadijah, dihadiahkan kepada suaminya. Tetapi ini takdir Allah gitu. Allah ingin kapan-kapan kita bahas ya, itu adopsi ala Iya, jahiliyah iya. dulu. Menarik. Maka kemudian Zaid ini dipandang di masa itu anaknya Nabi Muhammad karena diangkat sebagai anak Nabi. Maka dulu orang panggil beliau itu Zaid bin Muhammad. Oh. Dinikahkan oleh kepada sepupu Nabi. Ini bangsawan Quraisy kan, Zainab. Zainab. Nah, itu sudah tidak ada keserasian. Setiap hari Zaid itu ngeluh sama Nabi karena istrinya merasa lebih super di atas dia. Tapi Nabi selalu bilang, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab. Amsik alaika zauja. Kamu pertahankan pernikahan itu. Karena Nabi tahu kalau ini terjadi perceraian, maka Allah akan memerintahkan Nabi menikahi Zainab. Nah, artinya apa? Perceraian itu terjadi di masa Rasulullah. Tetapi Nabi juga mengajarkan loh kepada kita untuk tidak gampang-gampang menjatuhkan talak. Ada satu cerita nih. Sahabat Nabi yang namanya Rokanah. Ini sahabat Nabi yang biasa mendampingi Rasulullah di masjid. Satu ketiga Rasulullah itu kehilangan Rokanah.
Maghrib nggak ada, Isya nggak ada. Ditanya, kemana sahabatku Rokanah ini? Kata sahabat yang lain, lagi nangis Nabi, berduka. Kenapa? Kehilangan istri. Gitu. Loh, memang istrinya kemana? Istrinya dia cerai 3 kali. Dalam satu emosi kemarahan, dia ceraikan 3 kali. Kan kalau sudah cerai 3 kali, itu kan tolak bain. Untuk rujuk kan tadi harus prosesnya tidak mudah. Maka Rokanah itu nangis, seolah kehilangan istri. Maka Rasulullah yang luar biasa kepada umatnya itu mendatangi Rokanah. Kamu kenapa nangis? Gimana nggak nangis Rasulullah? Saya itu cinta betul sama istri saya. Tapi tadi itu entah bagaimana emosi. Saya katakan kepada istri saya, tolak tuki, tolak tuki, tolak tuki. Cerai kamu, cerai kamu, cerai kamu. Itu 3 kata kali. Rokanah. 3 kali. Maka saya paham itu apa itu? Itu adalah cerai yang ketiga. Nabi kemudian bertanya kepada Rokanah, kamu itu kalau berantem, sedikit-sedikit ngancam perceraian enggak? Enggak. Klarifikasi sama istri enggak. Lalu tadi kenapa kayak begitu? Enggak tahu Rasulullah. Saya itu di luar kendali saya. Maka Nabi berfatwa itu, innama hiya wahidah. Itu jatuhnya satu saja Rokanah. Maka dirujuk oleh Rokanah, rumah tangganya sakinah lagi. Lihat nih. Konteksnya ya. Konteksnya begitu. Artinya apa? Nabi itu mengajarkan kan pesan yang tersirat. Kalau orang itu tidak biasa menggunakan lafaz tolak-tolak, dia berarti orang yang bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha, orang yang bertakwa kepada Allah itu yaj'al lahu makhraja. Allah kasih jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Rokanah ternyata tidak biasa menyakiti istrinya dengan cara mengancam sedikit-sedikit talak. Maka dia sebetulnya takut kepada Allah menjaga rumah tangganya. Tetapi sebagai manusia, dia mungkin tergoda oleh emosi yang dibisikkan oleh setan. Apapun dia jatuhkan 3. Oleh Nabi dihitung 1. Berarti Nabi sebetulnya ingin mengatakan, kalau orang menghargai institusi pernikahan, maka ada jalan keluarnya. Sebaliknya, hukum Nabi ini terdengar dan tersebar. Oh ternyata semua orang yang menjatuhkan talak 3 di satu tempat atau satu napas, cerai, itu dihitung 1. Maka mulai hari itu banyak orang muslim yang kalau ingin menyakiti istrinya, dia jatuhkan 3. Karena dia tahu jatuhnya cuma berapa? 1. Di masa pemerintahan Sayyidina Umar, apa kata Sayyidina Umar? Melihat kebiasaan buruk masyarakat yang ada, sedikit-sedikit menjatuhkan cerai. Karena dia tahu ini cuma 1, tidak 3. Apa kata Sayyidina Umar? Saya melihat annasu qadista'jalu fi amrin kana lahum fihi anatun. Mereka itu menyegerakan perkara yang sebetulnya Allah tidak ingin perkara itu jatuh dengan cepat. Cerai itu kan saya bilang tadi, ada pertama, ada kedua, ada ketiga. Kalau pertama boleh jadi karena salah paham. Yang kedua juga boleh jadi karena emosi sesaat. Tapi kalau sudah sampai ketiga, ini memang sudah bukan jodohnya mungkin. Sudah tidak ketemu rasa itu. Maka kata Quran ya sudah, solusinya tidak mudah untuk balik. Nah, kata Sayyidina Umar, Allah kan buat 3 rangkaian ini. Jangan dibayar cash sekaligus. Nah, apa kata Umar? Karena mereka melakukan itu, amdoina. Maka mulai hari ini, kompilasi hukum Islam masa pemerintahan Sayyidina Umar menetapkan siapa orang yang menjatuhkan talak 3 dalam satu majelis, dia dijatuhi oleh Umar sebagai talak 3. Supaya orang tidak lagi mudah menjatuhkan talak sembarangan kepada istrinya, walaupun mereka tahu itu cuma jatuh 1. Nah, dari perilaku Rasulullah dan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kita bisa tarik kesimpulan kan, bahwa sebenarnya talak itu adalah jalan terakhir, bukan sesuatu yang kemudian mudah untuk diucapkan dan dengan gampangnya untuk melepaskan tali pernikahan. Yang terakhir, di dalam Al-Quran, satu-satunya ikatan yang dikatakan ikatan kuat itu akad nikah. Disebut dalam bahasa Quran itu mitsaqan ghalidha. Artinya apa? Ini ingin menunjukkan jangan mudah-mudah kau lepaskan tali itu. Nah, itu adalah filosofi perceraian yang harus dipahami. Baik, menarik sekali ya. Pak Kiai, seperti biasa sudah ada pertanyaan juga yang datang dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Kita akan simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Izin bertanya,
merasa ditipu oleh suami ataupun istri, apakah dapat dilakukan pembatalan perkawinan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan dari Mbak Intan. Ini memang tidak spesifik ya, ditipunya dalam bentuk apa ya Pak Kiai? Tapi let's say lah misalnya nih Pak Kiai, kemudian sudah terjadi pernikahan, ternyata ada ketidakjujuran di awal. Setelah pernikahan tahu misalnya si suami menjadikan pasangannya ini istri kedua, misalnya nggak terima. Boleh nggak kemudian meminta cerai? Boleh. Boleh. Buat istri pertama dan buat istri kedua itu diberi hak. Kalau memang dia tidak bisa meneruskan pernikahan dan itu bukan sesuatu yang dosa. Jangan orang kemudian mengatakan, loh kan poligami itu dibolehkan. Dibolehkan kan juga harus melihat contoh yang baik. Jangan melihat contoh yang tidak baik gitu. Kalau memang kemudian istri kedua tadi, dia tidak tahu kalau dia menjadi istri yang kedua, dia tidak bisa melihat ada perempuan lain yang menderita karena suaminya berbagi cinta dan berbagi suami dengan dia. Dan kemudian timbul misalnya ketidaknyamanan dan dia tidak ingin meneruskan. Ya dia tinggal menggugat perceraian, tapi tidak pembatalan. Tapi itu perceraian. Karena pembatalan nikah itu hanya ada buat apa yang disebut di dalam fikih itu mawani'un nikah, hal-hal yang mencegah terjadinya pernikahan. Kayak misalnya ternyata mahram, baru itu namanya pembatalan pernikahan. Tapi kalau tertipu seperti yang Mila gambarkan tadi, memang di dalam fikih itu ada namanya al-kafa'ah. Kafa'ah itu keserasian pasangan. Ini bukan agama sebetulnya. Ini standar dibuat di masyarakat. Kalau anaknya ini pantesnya dapat anaknya ini besanan ya. Sebetulnya itu bukan syarat. Bukan syarat. Artinya bukan syarat yang harus dipenuhi. Kalau ini tidak terpenuhi berarti tidak enggak. Tapi Allah jadikan kafaah itu adalah haknya si istri. Ketika calon suaminya datang misalnya. Istrinya misalnya berpendidikan nih Mila. Tahu-tahu dia dapat suami yang tidak berpendidikan. Ini boleh nggak melakukan nikah? Boleh aja. Tapi pertanyaannya, bisa harmonis nggak? Kayaknya agak berat. Di ruang makan bicaranya beda. Beda. Ya, yang ini bicara fisika, yang ini bicara apa? Yang ini misalnya sama itu. Yang satu suka baca Quran, yang satu nggak suka baca Quran. Itu istilah sekufu itu ya Pak Kiai? Iya, sekufu. Sekufu itu artinya keserasian. Ini bukan syarat nikah, tetapi sesuatu yang diperhatikan di dalam agama. Dan ini bagian dari penghormatan Islam terhadap wanita. Kafaah itu dijadikan haknya si perempuan. Yang boleh menentukan menerima atau tidak menerima. Itu yang pertama. Dan ketiga tidak terjadi kafaah. Seandainya terjadi pemaksaan, maka yang boleh memaksa itu hanya bapak. Yang disebut dalam fikih itu wali mujbir. Wali yang punya hak untuk menekan, untuk menerima. Tetapi yang lain tidak boleh. Karena tidak ada orang memiliki kasih sayang seperti bapak. Tetapi anak perempuan itu tetap boleh mengajukan pertimbangan kepada hakim. Saya dipaksa nikah oleh bapak saya loh. Bapak saya itu menikahkan saya dengan ini. Ketiga hakim atau sekarang misalnya peradilan agama menetapkan bahwa ini tidak sekufu, maka tidak akan terjadi pernikahan itu. Nah ini sebetulnya Mila, itu adalah bagian dari mitigasi resiko terhadap perceraian. Karena ketika masih cinta pertama, malam pertama, bulan madu, semua akan menerima segala kekurangan yang dimiliki oleh pasangannya. Tetapi seiring waktu berjalan, dia akan sadar bahwa dia menikah bukan dengan istrinya saja. Istri bukan menikah dengan suaminya. Di situ ada keluarga suaminya. Di situ ada keluarga istrinya. Di situ ada rumah mertuanya. Bagaimana mungkin kalau nanti terjadi setelah pernikahan, istri itu tidak mau diajak ke rumah mertuanya. Dengan pertimbangan, saya biasa tidur di AC, kasur saya bagus, rumahmu tuh kayak gitu. Oke, suami mungkin akan menutupi dari mertuanya. Kemana istrimu lagi sibuk? Apa mungkin 10 tahun sibuk? Dari situ nanti akan tumbuh benih-benih. Kamu menghina bapak saya ya, kamu merendahkan keluarga saya ya. Kalau itu yang sudah terjadi, biasanya ujungnya adalah pernikahan dan perceraian. Maka ini yang kemudian dimitigasi, namanya kafaah. Pak Kiai ini jadi menarik. Kalau tadi tertipu kayak gitu, boleh ya? Boleh ajukan gugatan. Istilahnya khulu, mengajukan gugatan cerai. Pak Kiai, ini misalnya ada kasus begini. Ada pasangan suami istri, istrinya kemudian ditinggalkan oleh suaminya. Tapi suaminya mungkin tidak kembali lagi, tidak ada kabar bertahun-tahun. Bagaimana kemudian statusnya ya? Sudah berusaha untuk dihubungi, tapi memang
hilang iya, aja. dia akan mengajukan gugatan sama kepada oke. pengadilan agama. Nanti pengadilan agama itu yang akan memutuskan sudah sejauh mana dan selama apa perempuan ini ditelantarkan dan digantung. Itu yang akan memutuskan adalah hakim. Ya? Misalnya suaminya alasannya apa? Hilang. Misalnya tidak tentu rimbanya. Tentu harus ditunggu berapa lama? Dulu di masa Sayyidina Umar itu pernah terjadi. Gitu loh. Ada orang, ini terjadi ya, itu di samping Masjid Nabawi padahal. Nggak tahu dia sedang apa, dia dibawa jin. Hilang ke alam. Itu cerita. Itu dalam fikih menjadi pokok bahasan. Standar kapan perempuan itu boleh dikatakan suaminya mati atau hilang atau terceraikan. Ini laki-laki bercerita, dia dibawa ke alam yang lain. Dia dibawa dengan cara yang baik. Tapi dia tahu itu bukan alam saya. Maka dia bertemu terakhir dengan bangsa makhluk halus itu, katakan, saya tidak bisa di sini, saya harus kembali ke dunia saya. Dikembalikan. Habis asar itu ya dia ada di Masjid Nabawi seperti sedia kala. Tanpa dia pernah tahu bahwa sudah begitu lama dia meninggalkan kota Madinah. Dia pulang ke rumahnya, dia dapati istrinya sudah bersama laki-laki lain. Emosi kan? Kamu perempuan apa? Baru ditinggal sebentar kok sudah menikah, sudah berselingkuh. Kata istrinya, selingkuh apa? Ini suami saya. Loh, suamimu bagaimana? Saya kan baru pergi sebentar. Sebentar apa? Kamu sudah berapa tahun? Saya yang nikahkan itu adalah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Dengar nama Umar, dia lari. Umar mau protes itu. Ini presiden apaan ini? Istri baru ditinggal sebentar. Kata Umar, kamu kemana selama ini? Istrimu sudah menunggu 4 tahun. Dia tidak bisa menggunakan hartanya kan, itu harta suaminya. Anaknya punya kebutuhan. Misalnya harus menjual tanah atau menjual mobil kayak sekarang, kan tidak bisa dijual. Kan tidak ada fatwa waris. Maka kata Sayyidina Umar, istrimu menunggu 4 tahun dan kamu tidak ada kabar. Menurut saya setelah 4 tahun tidak ada kabar, bisa jadi kamu meninggal. Maka dihukumi oleh Umar seperti itu. Gitu loh. Nah, itu menunjukkan bahwa ketika pasangan kita tidak ada, itu ajukan itu ke pengadilan. Nanti tentu apa harus 4 tahun ya enggak juga kan. Itu pertimbangan pengadilan ya. Ya kan bisa jadi diumumkan di televisi, ya kan pakai sarana telekomunikasi, nempelkan gambar di semua kantor polisi, mall. Boleh jadi sekarang tidak perlu 4 tahun. Setelah 6 bulan tidak ada kabar beritanya, mungkin bisa dipastikan orang ini memang berniat tidak baik meninggalkan istrinya. Atau dia mungkin terjadi meninggal di hutan yang kita tidak pernah tahu. Baik, Pak Kiai, ini menarik sekali, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Fikih Perceraian. Pak Kiai, kalau ada pertanyaan begini, jangan mengajukan cerai atau jangan menggugat pasangan gitu dalam bulan-bulan Muharram atau dalam bulan-bulan suci. Apakah itu tidak ada kaitan dengan bulan itu? Boleh dilakukan kapan saja, tetapi itu tadi lakukan itu sebagai jalan terakhir. Ya, jadi kalau dikatakan mau malam, mau siang menyampaikan itu nggak ada aturannya dalam agama. Oke, Pak Kiai, kalau ada pertanyaan begini, misalnya sudah ditalak secara agama nih, sudah berpisah, tapi belum diurus secara hukum, karena mungkin pertimbangan mungkin keuangan atau nggak mau ribet, seperti apa? Dia sudah jatuh secara agama, dia sudah jatuh perceraiannya. Itu kan sama dengan logika pernikahan sirri kan. Dia ketika sudah menikah secara sirri sah di mata agama. Kemudian ketika dia mau mengurus administrasi, kan dia tidak diminta untuk menikah ulang. Tapi memanggil saksi dan wali. Ketika itu sudah terjadi maka diisbat, dikeluarkan surat berdasarkan pernikahan yang dilakukan di masa lalu. Nah, sama dengan perceraian. Perceraian itu yang dihitung hilangnya ikatan pernikahan itu bukan keluarnya surat, tapi kapan itu diucapkan oleh suami kalau menggunakan lisan, atau kapan itu ditulis oleh suami. Bukan sampainya loh. Jadi kalau ada orang bercerai pakai surat misalnya, kan? Atau pakai WhatsApp. Jadi mulai ditulis. Saya cerai, ditulis, dia udah ngomong saya cerai. Tahu-tahu misalnya istrinya
paketnya habis gitu, seminggu baru diisi, baru masuk. Itu tidak dihitung dari kapan istri menerima, tapi kapan suami itu mengucapkan Jadi masa perceraian. idah itu dihitung juga dari kapan suami secara itu lisan ya? jatuh secara agama. Jadi bukan misalnya ketok palu hakim gitu? Terus idah, enggak. Oh, oke. Gitu loh. Itu syarat agamanya. Iya. Jadi kalau misalnya itu tadi sudah cerai secara agama, Iya. belum diurus secara hukum, Iya. menikah lagi boleh ya? Iya, tapi bagaimana Sudah melewati. melakukan itu? Nah, kan agak-agak dia sulit. harus butuh surat. Iya, Karena orang kan cerai. tahu bahwa ini pernah menikah. Kan ketika nikah ditanya sama penghulunya. Kalau penghulu nggak nanya, berarti itu malah praktek. Karena penghulu harus tanya, ini calon Iya, penikahnya perjaka apa duda, perawan atau janda. Kan ditanya, oh saya janda, mana suratnya? Kalau tidak ada suratnya kan berarti tidak bisa melakukan pernikahan. Dan ini nanti bukan soal boleh atau tidak boleh dilakukan kan sebenarnya. Tapi juga akan berdampak ke belakang. Misalnya, suratnya kemudian tidak diurus. Kalau rumah tangganya ke depan sakinah, mawaddah, warohmah, Allahumma amin. Gitu. Kalau tahu-tahu cerai lagi, berantem lagi. Tidak ada surat yang pertama dan tidak ada surat yang kedua. Bagaimana dia mau mendapatkan surat perceraian, wong dia sendiri tidak punya surat pernikahan. Iya, betul. Gitu loh. Nah, itu dalam artian harus diurus. Kalau bicara soal biaya, orang yang seperti ini berhak loh untuk meminta sumbangan. Kalau dia memang berhak loh ya, dia miskin gitu loh. Misalnya. Tapi kan yang namanya mendapatkan surat perceraian, itu kan kebutuhan yang tidak kalah penting dari makan di hari ini. Di masa lalu tidak butuh orang surat cerai. Karena memang tidak ada persyaratan administratif dan turunan itu. Hari ini kalau orang dicerai kemudian tidak mendapatkan surat, maka dia akan kehilangan segala-galanya. Maka dia boleh minta datang ke masjid. Saya ini miskin, punya kebutuhan. Ya? Apa kebutuhannya? Mendapatkan surat cerai. Kenapa? Boleh jadi ada laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dia sudah cerai istrinya, tidak ada suratnya, dia datangi istrinya. Siapa yang bisa menjamin? Tahu-tahu meminta hubungan suami istri. Ketika digerebek sama warga, dia katakan, kamu kenapa marah-marah? Ini istri saya, kok ini buku nikah saya? Kan belum ditarik. Iya. Itu bahayanya. Iya, jadi betul. jangan sesederhana karena tidak ada biaya yang jumlahnya misalnya nominalnya ratusan ribu, kemudian membiarkan itu berlarut-larut. Oke, Pak Kiai, terakhir pertanyaan saya. Sebenarnya istilah harta gono gini dalam Islam itu bagaimana? Ada ya? Bisa ada dan bisa tidak ada. Bisa ada dan bisa tidak. Gitu loh. Kan harta itu kan dilihat. Kalau itu harta milik suami, ya itu milik suami. Gono gini yang saya pahami. Ini tentu ada orang memahami lain. Ya. Betul. Gono gini itu adalah ketika dia melakukan usaha bersama. Gitu loh. Tetapi kalau misalnya saya melakukan usaha sendiri, kayak saya di Gapai Kemuliaan, betul istri saya juga mendukung saya loh. Dengan cara apa? Menjaga anak-anak saya. Coba misalnya saya mengisi Gapai Kemuliaan, terus istri saya mengejar kemuliaan. Lalu siapa yang mengurus rumah saya? Nah, ketika seperti itu istri memberi kontribusi kan. Tetapi tidak kemudian itu dipahami dalam pemahaman saya yang pendek dalam kaitan agama, itu sebagai harta gono gini enggak. Itu sudah berbagi kewajiban. Toh ketika saya keluar mengisi acara di sini, istri saya di rumah, saya sudah punya kompensasi. Berupa nafkah, kebahagiaan lahir dan batin. Ya, oleh karena itu ketika saya datang ke Gapai Kemuliaan, boleh jadi istri saya memiliki kebahagiaan yang lain. Misalnya, nah itu kan sudah dibebankan kepada saya sebagai kewajiban. Itu sih pemahamannya. Jadi kalau usaha bersama, misalnya kita kongsi, bikin usaha bersama, kemudian maju, ya ikuti saja tata aturan hukumnya. Ketika itu ada bagian dari istri. Kalau mau diminta misalnya haknya juga boleh. Seperti di perusahaan. Gitu. Baik. Ini menarik ya Pak Kiai. Jadi pesan saya, suami istri itu ketika mau melakukan usaha apapun, itu sebaiknya tidak kemudian berbasis saling kepercayaan. Karena dia juga tidak tahu sampai kapan ikatan pernikahan. Even suami istri ya Pak Kiai. Even suami istri, bikin usaha besar. Bikinnya secara proporsional, berapa nilai saham saya, berapa nilai saham istri saya. Mitigasi resiko. Kalau istri saya pemegang saham dan saya sebagai manajer pelaksana, hak apa yang bisa saya dapatkan? Gitu loh. Itu sama dengan kepada istri. Itu penting sekali. Itu adalah spirit yang disampaikan di dalam Al-Quran. Kalau kalian melakukan hutang piutang kepada siapapun loh, itu bahkan ayat. kepada pasangan. Kita nggak pernah bicara pasangan orang lain. Kepada siapapun. Bidainin. Kemudian hutangnya itu ila ajalin, ada waktu.
faktubuhu, tulis gitu loh. Walaupun Betul. norma kita mengatakan tidak ada hutang piutang antara suami dan istri. Itu ketiga mesra. Iya betul, tapi kalau ya itu nggak tadi, mesra, kalau ada nanti konflik, konflik di pengadilan itu menyedihkan sekali untuk Betul. kita bahas. Baik. Gitu loh. Kenapa? Karena dia merasa usaha itu atas dasar saya dan sebagainya. Masya Allah, ini menarik sekali tapi tidak Iya. terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Pemirsa, semoga apa yang tadi kita bahas ini bisa menjadi bekal ya bagi kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi dan bisa menjadi hamba Allah yang jauh lebih bertakwa. Dan mudah-mudahan tadi ilmunya dari Pak Kiai bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.